Anda presiden, Anda mesti moralnya lebih tinggi dari dia, lebih tinggi dari dia, lebih tinggi dari saya. Politik kita sekarang ini, kalau dibuat kira-kira asumsinya, mungkin sepertiga dari pemimpin nasional ini berhubungan dengan dinasti politik. Lalu apa maknanya demokrasi ini bagi kita? Kalau untung-untung dari demokrasi itu hanya membuat anak you yang berkuasa, istri lu yang berkuasa, suami lu yang berkuasa, kakek lu yang berkuasa, cucu lu yang berkuasa, sebagian besar rakyat ini hanya menjadi penikmat, cukup diberi tawaran, oke gas, oke gas. Mereka dapat gasnya, rakyat cuma dapat oke-nya. Mau Anda bicara tentang Indonesia emas 2045? Gimana bicara emas 2045? Setengah dari kekuasaan itu bertumpuk kepada 1, 2, 3 keluarga. Lebih dari 80% harta kekayaan negara ini bertumpuk kepada cuma 10 orang kaya di Republik. Anda bicara tentang Indonesia emas 2045. Kalau Anda nggak menolak dinasti politik, Anda nggak menolak oligarki, nggak usah Anda bicara tentang Indonesia emas 2045. Yang ada Indonesia cemas. Itulah saya selalu mengingatkan moral, etik. Nggak cukup sekedar boleh nggak boleh. Ada nggak larangan di Republik ini yang mengatakan Anda nggak boleh masuk rumah kalau nggak mengucapkan salam? Nggak ada. Tapi ada nggak yang berani masuk rumah orang lain tanpa mengucapkan salam? Nggak ada. Karena apa? Itu moral. Itu etik. Nah itu yang nggak diajarkan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ini. Yang selalu dikatakan ada nggak aturan, ada nggak aturan. Nah itu satu. Nah yang kedua, selalu ada argumennya. Dia membuat kok, mengapa saya tidak? Dia melakukannya, mengapa saya tidak? Logika itu membuat kita nggak bisa kemana-mana. Anda presiden, Anda mesti moralnya lebih tinggi dari dia, lebih tinggi dari dia, lebih tinggi dari saya. Sehingga saya punya acuan bahwa moralitas yang terbaik itu ada di kepemimpinan nasional kita. Lalu kalau semua orang mengatakan, Ibu Mega melakukannya, SBY melakukannya, Pak Jokowi juga boleh dong melakukannya. Lalu kita maju itu kapan? Mestinya mengatakan, saya akan membuktikan dan memberi contoh kepada Republik ini, bahwa sebagai mantan presiden, saya nggak akan cawe-cawe dalam konteks apapun. Apalagi saya nggak punya apa-apa untuk cawe-cawe. Saya yang nggak punya partai, nggak ketua partai, nggak anggota partai, nggak pengurus partai. Lebih mungkin saya bisa mengatakan saya berdiri di atas semuanya. Karena apa? Karena satu, saya nggak punya apa-apa terhadap itu. Dan yang kedua adalah saya memberi contoh supaya tidak ada lagi argumen-argumen. Dia melakukannya kok, dia melakukannya kok, dia melakukannya kok. Dan yang paling unik yang tidak mau keluar dari situasi itu justru adalah elit-elit dari rakyat ini. Rakyat ini dibiarkan untuk saling mencontoh apa yang tidak elok bagi Republik. Karena dia boleh, ya saya juga boleh. Mestinya sebagai mantan presiden, saya memperlihatkan kepada Anda semua, inilah etik, inilah moral, inilah standar dari seorang mantan presiden. Saya tidak menjadi ketua umum partai politik, saya tidak urusin lagi soal ini itu, saya pure hanya menjadi ikon dari Republik ini. Seperti pernah dilakukan oleh Habibie. Apa yang dilakukan waktu itu? Dia nggak jadi apa-apa kan? Apakah dia kampanye? Tidak. Apakah ia cawe-cawe dengan perkara? Tidak. Dia diam saja. Waktu pemilu 99 maksudnya? Setelah beliau jadi lengser. Oke. Pada saat pemilu 99 juga tidak melakukan apa-apa, setelahnya juga tidak melakukan apa-apa. Mengapa itu bukan jadi contoh? Mengapa itu bukan jadi referensi? Dan sebetulnya banyak tokoh-tokoh di Republik ini yang moralnya seperti itu. Wah, kita jadi mencontoh-contoh hal yang membuat bangsa kita nyungsep kok. Tapi bicaranya Indonesia Empas 2045. Standar kita nggak ada di situ kok. Nah ini yang saya mau katakan, Bung Aiman. Jadi kalau Anda mengatakan tadi bagaimana dengan, ya mestinya kan Pak Jokowi mengatakan saya beda dengan mereka. Apalagi saya nggak punya partai. Saya ingin dikenang sebagai sebagai presiden yang menurut lembaga survei tingkat kepuasannya 80% sebelum lengser sebagai presiden. Sekarang dengan cawe-cawe di Jakarta, cawe-cawe di Solo,
Itu artinya kan dia mau mengatakan sebagian rakyat Solo yang milih dan mengatakan puas kepada saya itu dikecewakan oleh dia. Karena boleh jadi sebagian dari masyarakat Jawa Tengah itu sedang tidak memilih orang yang sedang di-endorse-nya. Artinya apa? Menurunkannya. Dan tidak ada satupun di kelompok ini atau di lingkaran Pak Jokowi untuk yang mengingatkan itu, Pak Jokowi, jangan begitu. Anda harus jadi ikon moral bangsa ini. Anda harus menjadi teladan dari bangsa ini. Supaya generasi-generasi kita itu punya contoh. Nggak lagi bercerita tentang dia melakukannya. Saya harus boleh melakukannya juga dong. Enggak. Tapi harus mengatakan ini contoh ada kok, ini ada contoh ada kok, ini ada contoh kok. Apakah Pak Jokowi tidak mau jadikan sebagai contoh moral dari bangsa ini?